Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai juga ya yang ngejawab ya. Alhamdulillah ya kayak pengajian gue di sini. Oke, baik lagi bersama gue Ais di Unfiltered episode 12. Tepuk tangannya dong teman-teman. Terima kasih banyak. Gimana semuanya habis pulang kampung? THR aman semuanya? Habis, bagus. Tukerin duitnya gimana? 5.000-an apa 2.000-an? Apa jangan-jangan 1.000-an pecahannya? Ya, ya, buat ponakan jangan 1.000-an lo, gila lo, kasihan. Oke. Wah, buat teman-teman dimanapun kalian berada, gue mau ingetin buat teman-teman bahwasanya konten kita Unfilter kali ini adalah ngejelasin mengenai tentang keuangan secara belak-belakan atau transparan, di mana kita ngasih sebuah informasi itu nggak secara difilter-filter, dilihat dulu, nggak. Kita ngasihnya apa adanya seperti ini gitu, yang ada terjadi di masyarakat kita nih. Nah, buat teman-teman dimanapun kalian berada juga, kita mempunyai beberapa sosial media, nggak hanya YouTube yang teman-teman lagi nonton sekarang. Kita punya Instagram, kita punya TikTok, kita punya Twitter, dan juga kita mempunyai Spotify mempunyai podcast di Spotify. Bukan kita punya Spotify ya. Kita punya podcast di Spotify. Nah, buat teman-teman yang belum follow, buruan follow dan mampir-mampir ke kanal sosial media kita yang ada di itu yang tadi gue jelasin. Oke, kita masuk ke berita yang pertama. Berita pertama adalah kakek viral nyimpen duit di plastik sampai ratusan juta. Waduh, gila, gua aja nggak pernah sampai begini udah nyimpen duit plastik ratusan juta nih kakek. Oke, ini menurut gue sih cukup menarik ya, karena singkatnya si kakek ini tuh dia ngumpulin duit selama 10 tahun, dan duit itu tuh berhasil dia kumpulin sekitar 104 juta rupiah, dan sama duit yang nggak utuhnya sebanyak 10 juta rupiah. Waduh, gila, sayang banget ya yang 10 juta rupiah ya. Makanya bisa gue pakai dulu tuh buat model usaha gue. Nah, kakek Sanadi ini nyimpen di plastik sama di ember gitu. Mungkin emang buat orang-orang dulu masih ada yang kayak gitu, ada yang nyimpen di balik itu tuh biasanya tuh kalau nyak-nyak kan ya, pernah lihat kalau di sini nih misalnya gitu, Bang mau beli mecin gitu misalnya keluar di sini gitu. Itu enak tuh bau-bau perengus dikit tuh. Nah, Bilau ini kabarnya lagi sakit kakinya selama 2 tahun, dan semua duit yang dikumpulin itu dia tuker ke BI, dan ternyata hasilnya nggak sampai 100 jutaan itu, hasilnya sampai 70 juta doang. Wah, kasihan banget ya, nggak sampai full ya. Padahal ya gimana lagi, emang duitnya itu pertama karena udah nggak layak edar, jadi emisinya tuh udah ditarik gitu. Duit itu duit tahun 98 sama tahun 99. Nah, oke. Nah, tapi walaupun begitu, yang penting masih ada uang yang memang bisa buat ngobatin kaki si kakek itu. Oke, dan postingan kita kali ini tuh mendapatkan 1.800 likes dan juga mempunyai lebih dari 34 lebih komentar. Penasaran komentar apa aja yang dari netizen Bikalpa Maha Benar ini? Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama dari Ari Chandra Putra. Ke kolektor lebih mahal itu uang jadul. Iya bener juga sih sebenarnya, tapi kan kolektor juga bakal milih-milih ya, Kak. Kalau uangnya jelek, uangnya itu juga bakal nggak mau buat ngambil duit itu. Gitu. Diem ya. Oke. Oke, lanjut dari Libris House. Kenapa ya orang seperti itu nabung-nabung aja tanpa pernah mau menikmati uangnya, bahkan hidupnya jauh dari kata layak. Padahal kalau dia mati seketika itu gak akan dibawa mati, dan yang nikmatin malah ke keluarga yang menemukan. Iya, emang bener yang tadi gue bilang, mungkin orang dulu masih berprinsip kayak gitu ya. Nah, makanya buat teman-teman di Kalpa nih yang emang udah melek masalah keuangan, kasih tahu buat nabung ke bank misalnya, ataupun pindahin ke emas ataupun logam emas gitu, mungkin yang emang nggak kena ya inflasi gitu lah. Anjay, ngomongan gue gokil juga lama-lama ya. Itulah tujuan gue kenapa tahu Bikalpa gitu. Oke, lanjut dari Farasadi. Fenomena ini mungkin hanya akan terjadi 5-10 tahun ke depan. Selanjutnya generasinya udah berbeda, udah lebih melek keuangan dan teknologi. Harusnya nggak akan terjadi lagi. Amin. Nah, mudah-mudahan kayak gini, mudah-mudahan generasi Z, Y, apalah itu yang udah berapa ABC segala macam, gue nggak ngerti itulah pokoknya. Pokoknya kasih tahu buat ke keluarga, ke orang tua lo yang emang masih belum ngerti tentang nabung kayak gimana ya, lo kasih tahu lah bahwasanya udah banyak nih yang kita nabung udah ada digitalnya, udah ada yang secara konvensional yang kayak biasa gitu nabung ke bank. Nah, lo kasih tahu dah. Yang jadi anak durhaka lu pada lu, orang tua mau nabung lu kasih taruhnya tetap di bawah kasur, ntar lu ambil buat yang lain duitnya. Pura-pura tidur belakang ada gesek-gesek cepean nih. Dikentit duit orang tua lu anjir. Ngintitnya cepet lagi.
Terus Imamen 02, di kampung jauh dari akses bank dan mungkin saat itu proses registrasi akun perbankan sulit. Jadi lebih pilih simpan di ember. Banyak loh yang seperti ini, simpan di bawah kasur, lemari baju yang kemudian dimakan rayap. Nah, ini salah satunya kan kemarin kita sempat bahas sempat kita tahu nih beritanya ada beberapa duit yang ditabung dan kemudian dimakan rayap, kan jadi sayang banget. Nah, makanya itu buat temen-temen coba kasih tahu ke orang tua. Mungkin ya tadi gue bilang lo bisa nabung ke emas atau logam mulia di mana itu akan ya jauh dari kata inflasi meskipun ada dikit tapi nggak kayak lu nabung kayak biasa itu. Kan sayang-sayang duit ya dari 100 juta ke 77 juta ya. Iya, remis berapa juta tuh? 104. Pokoknya banyak lah pokoknya lah. Pokoknya banyak. Oke. Oke, kita lanjut lagi ke berita yang kedua. Berita kedua adalah beli barang pakai waktu only on IKEA. Nah, jadi waktu itu di IKEA Dubai ini belum lama ini ngadain kampanye namanya Buy with Your Time, di mana lu sebagai pelanggan bisa bayar barang di sana pakai waktu. Nah, caranya gimana nih? Caranya lu tinggal nunjukin timeline Google Maps lu, berbagai bukti berapa lama perjalanan buat lu ngunjungin ke toko IKEA itu. Tapi nanti bakal dikonversin tuh jadi waktu lu tuh buat didiskon. Nah, katanya sih kampanye ini dibikin IKEA buat pelanggan mereka yang ngabisin waktu yang lama buat kunjungin tokonya. Gitu. Jadi misalkan dari sini nih, dari gue nih, dari mana nih? Dari Jaksel ke IKEA Alsut gitu. Yang ke Dubai lu yang ada beli perusahaannya. Nih. Diskon kagak lu dapetin perusahaannya ntar. Ya nggak Alsut berapa kilometer dengan 70 kilo gitu, misalkan 70% berarti dapatnya gitu. Nah, makanya gue sengaja emang begitu kalau bisa, iya bikin ngasar aja udah, iya pakai muter-muter kemana dulu gitu ya lumayan ya. Di situ-situ omongan lo. Oke, tapi inget guys, ini yang gue bilang tadi, ini ada di Dubai, bukan di negara Konoha. Kalau di sini beda urusan. Yang ada yang itu tadi gue bilang, lu bisa beli perusahaan itu. Nah, postingan kita kali itu dapat lebih dari 4.000 likes dan juga 40-an komentar. Oke, gue gak sabar nih lihat komentar unik para netizen di Kalpa nih. Yang pertama dari Ginanjar Rahmawan. Ada aturan maksimal jangan-jangan, maksimal diskon 30% kayak gitu. Ya gue juga gak tahu ya, gue belum pernah ke sana, tapi ya kayaknya enggak juga lah. Paling orang-orang sana mah. Padahal kalau misalkan memang kita beli anggaplah barang yang jutaan juga pasti yang nggak sampai 30%, pasti ada yang lebih dari 50% lah. Masa ya ada batasnya kayak begitu. Oke, langsung dari Rama FN. Berarti kalau saya dari Bogor terus ke IKEA Kota Baru Parahyangan, Bandung yang lebih dari 100 kilo, katakanlah ya 130 kilo, berarti saya dapat diskon 130% dong. Udah barang gratis, IKEA-nya utang 30%. Nggak kayak gitu. Rahmawadi, Rama. Ini yang gue bilang, ini kalau misalkan adanya di sini nih, udah beda urusan udah. Bangkrut, yakin gue tuh IKEA. Diputer-puterin tuh maps itu, yakin gue sampai lama tuh. Nomor IKEA Indonesia. Oh, iya makanya. Pak, dari mana Pak? 1000 km. Kok jauh banget lah gitu. Anda nggak perlu tahu, yang perlu saya. Oke, lanjut dari Igusti Ayu Asti Nirmala. Di Indonesia juga nggak nih auto kalsut dari kalsut deh dari Bekasi. Kenapa lagi dari Bekasi ya? Iya, mohon maaf ya nih. Beda alam juga loh. Iya. Iya, Cakung ada ya? Oh iya, ada kayak. Lu ke Cakung aja tuh deketan berarti. Tapi nggak mau, besok orang Bekasi otaknya panjang nggak, dia nggak mau mikir yang ini, pasti tetap kalsut. Iya, pasti tetap kalsut, ngotot. Dia ngotot, dia udah ngincer sofa kan, di otaknya. Gratis. Pulang bener gratis. Nah, ngotot. Oke, lanjut kita ke berita yang ketiga. Nonton konser pakai dana darurat. Nah, buat teman-teman mungkin udah pada tahu ya bahwasanya kita lagi nungguin beberapa band dari luar negeri nih, salah satunya adalah Coldplay. Nah, di mana dia akan datang ke Indonesia, tepatnya ngadain konser tanggal 15 November di 2023 ini. Nah, konser itu kabarnya bakal digelar di GBK dan katanya nih nanti para presale-nya bakal dimulai per 15 sampai dengan 18 Mei, tapi gue yakin nggak nyampe sejam juga udah habis nih. Emang udah pasti sih ya. Coldplay udah banyak yang nungguin. Lu pada menonton Coldplay lu pada? Kayak nonton Coldplay, opik nonton. Bagus buat hati lu tentram, segala macem. Nah, konser itu kabarnya bakal kok baik lagi sih di bawah nih. Maaf. Nah, ini ada bocoran juga berapa harga tiketnya. Buat yang paling murah itu ada di harga 800 ribuan dan yang paling mahal itu ada di sekitar di harga 5 jutaan.
By the way tuh harga ini tuh belum termasuk pajak atau tax ya. Nah buat yang mau lebih tahu informasinya seperti apa, kalian bisa ngunjungin ke webnya yaitu coldplayinjakarta.com. Seperti itu. Nah di postingan kita kali ini tuh juga ada beberapa jokes kita nih, kita taruhin di beberapa letter di Indonesia. Buat teman-teman yang bingung mau nggak ada duit tapi mau nonton, itu bisa salah satunya. Lu kunjungin tuh Instagram kita, ada beberapa solusinya. Dan itu rame banget konten kita yang kali ini, dan mendapatkan 5.000 likes dalam waktu 3 jam doang, dan juga lebih dari 200 komentar. Nah sekarang kita cekat dulu ya komentar-komentar dari netizen tuh kayak apa. Pertama dari Irsat Majider kali ya. Oke, awas Min, kredit macet ntar, penyumbang terbanyak Gen Y dan Z. Emang iya penyumbang terbanyak tuh Gen Y sama Z ya? Oh iya bener ya, gaya-gayaan ya kan, income belum ada, iya bener. Makanya orak. Maaf, tadi serang lagi gua. Oke, langsung dari Joko Saputro _7. Yen gak duit gak usah makso. Anjing orang macam Jawa mah. Sedangkan pada yang punya duit aja. Ya sebenarnya sih, ya gue ngasih ngerti gue dia masih aman. Ada kata makso, berarti kan maksa gitu kan. Yang nggak punya duit jangan maksa. Silakan nama yang punya duit aja gitu maksudnya kan, betul gak? Iya dong, udah lama di Jogja gue. Ngongap. Jogja ngapain sih? Nah itu benar banget menurut Mas Joko sebenarnya. Tapi kan tahu diri, masyarakat Indonesia kan semakin dilarang semakin dilawan sama dia. Ya itu Indonesia, seperti itu masyarakatnya. Lucu dan ngangenin. Oke, lanjut dari Kraylen 18. Duh, kemarin lupa naruh BPKB motor di mana ya? Nggak apa-apa lu naruh BPKB motor di mana lupa. Asal jangan piring KFC yang lu hajar. Iya dapat 2 kan udah nonton dia. Ya udah ngasih saran lagi gue. Maaf jangan ditiru ya. Nah, lanjut lagi dari Imam Backpacker. Want to sell, _2. Ginjal sebelah kiri, yang kanan udah kejual kemarin. Gila nih Imam, gokil juga masih bisa hidup ya. Masih sisa itu saya buat beli ginjal second. Iya makanya, ginjal kambing lu beli itu enak tuh. Terus dari Nena Fizan. Ada waktu 6 bulan lagi, nabung dulu aja. Nah, bener nih, bagus nih, bener. Masih ada waktu lu sampai 6 bulan ke depan buat nabung. Ya mudah-mudahan lu dapat tiketnya. Kalau nggak dapat, gua ada nih. Gampang kita bicarain, ntar kita DM-an aja. Tapi tiketnya dibuka 17-18. Oh itu 17. 8 bulan lagi tiket konser lain dapatnya. Oh gitu. Menurut 17 doang ya, belum dibuka ya. Oke, well segitu aja update kita mengenai Unfiltered di episode 12 kali ini. Mohon maaf gue kalau ada salah-salah kata buat Gen Z yang tadi nggak sengaja gue celutukin. Oke, semoga dari konten ketiga tadi ini kalian bisa dapat pelajaran baru, insight baru, dan juga sampai pengalaman hidup yang lebih baik mengenai keuangan. Oke, jangan lupa tonton episode yang kemarin yang belum nonton, dan juga episode yang nanti yang setelah ini selanjutnya. Gue Ais, pamit undur diri, dan bye-bye.